Ono derajat sing apik, derajat sing elek. Menungso ya ditempleki elek apik. Gak mungkin. Sempurnane menungso kan karena iso mengatasi keburukannya. Sempurnane seorang presiden itu karena bisa mengatasi kekurangan daripada negatifnya itu. Pasti. Kenapa dibatasi itu? Karena mereka juga tahu, Bos. Gak ono sing kuat nyekel jabatan itu dengan waktu yang lama. Sama Nabi Sulaiman, Bos. Ket umur 7 tahun gawe kejayaan nih sampai puluhan tahun. Apa yang terjadi? Gak gelem, cuma negatifnya dadine apik. Kon gak nyembah Gusti Allah, hai orang-orang Majusi. Penggal. Fakot habal man hamaladul mas. Pedangku sing arepe mundur. Penggal temenan, Gus. Berhubung Ratu Bolkes sayu dirabi. Eman-eman dipateni, Gus. Foto iku ambek Gus Anton. Ibaratnya ngono, berhubung ayo disikat. Raja liyane Romawi habis, makanya Persia ngamuk. Peristiwane Sulaiman itu. Sulaiman mudhun pemberontakan di mana-mana. Boyare Yahuda teko kuwi. Pedhot kerajaane Sulaiman, situ cekel Yahuda. Berawal dari Yahudi ku anak keturunane Yahuda. Karena dikeroyok karo Romawi. Gemes. Nabi Sulaiman wis mati. Wah, sekuwem Mas. Wah, anak turune sik kados iki mlayu anu ambek Romawi kong karo Persia. Yahuda iki. Ngianati bapakne Nabi Sulaiman iki. Sampai saiki dadi Yahudi iku. Biara Sulaiman sing arepe dilebut. Disikatlah Biara Sulaiman karo Raja Selbunasir. Garek tembok sisi selatan disebut tembok ratapan itu. Sing saiki di anung wong Yahudi kuwi, turunane Sulaiman. Dincurke sampai Selbunasir iku. Saking gregeten karo Nabi Sulaiman. Oh, gak peduli Nabi Sulaiman, basmi sak anake ben gak. Raja takluk oke diampuni, basmi karo Nabi Sulaiman sak anake. Lah kok nak ceritane nabi ngono ae to? Wah, gue mesti kok disimpen konangan karo mari ngono ana warga Palestina Israel iku bertapa nang ngene Gunung Yod. Konangan simpenane Nabi Sulaiman iku pusakane kuwi berupa anu apa jenenge? Cincin toate Sulaiman ketemu kuwi diuntal ambek wong iku. Sapa Sampun? Nabi Sampun sing gak tau duwe umat. Kekuatannya mampu membantai berapa 13.000 orang Yahudi di Jeni. Terkenal jenenge Samson. Nabi Sampun itu gak pernah punya juluki Sampun Endelila. Dipakakno Delila. Kepencut ngajeng ngono. Rambutnya kekuatannya dikuwetoki kekuatannya Nabi Sulaiman diuntal Gus cincine. Pelak. Makanya terkenal dengan film Samson. Itu aslinya Sampun Zaitun Maimun. Gabung Zaitun Maimun ke pusakane Kanjeng Nabi Sulaiman Sampun Zaitun Maimun. Zaitun Maimun iku sing bentuk pusakane iku Harut Makrut dintekno karo Nabi Sulaiman. Jadilah Sampun Zaitun Maimun. Dadi siji. Makanya ono ilmu kodam disebut ya Sampun Zaitun Maimun, Sampun Zaitun Maimun, Sampun Zaitun Maimun sing tak. Wah, iku dipikirno nang iki ngene terus. Wah, makane wah bojo limon tebal ilmune Nabi Sulaiman iku lewat kok nak bojomu situ eman-eman gak ngarane iki kon. Oh, mau bojoku telu Gus, 4 oke, Sampun Zaitun Maimun. Ngono. Berarti ini dulu. Ya? Loh, wis ngene terus bingung kon kaya aku kan. Sangar kon gatek ngene-ngene iki jamu iku sarono nopone kon. Niku biyen Gus pengabdi ngono kuwi ngono. Lele nabang to terluk Sampun Zaitun Maimun. Atik mikire nang kono Gus. Mikire nang awak. Wah, sangar iku. Mlebu Sampun Zaitun Maimun. Yaiku Samson Gus. Nabi dari 224.000 nabi hanya Sampun.
Samson sing gak tahu duwe umat menghabiskan orang Yahudi 13.000 dalam satu titik. Tentara Yahudi gawe tulangi unta. Sentek Yahudi di pedang habis satu titik Gus, membukit. Wele dengan gagahnya Samson. Sopo sing iso ngelano aku? Harus marti malaikat Gus. Malaikat. Kan digantung nang ngene anak. Iku diwujudno karo Nabi Sulaiman rupa malaikat kodam iku mau. Zaitun Maimun gabung nang jiwane Samsun. Mustika iku sing diuntal karo Sampun iku mah. Wong Yahudi gak iso ngomong sampun, Samson. Samson and Delilah. Dipancing wanita Yahudi ku lah hebat-hebat. Wong Rasulullah kan nek makane ana kul audzu birabbil falak min syarri ma khalaq dari kejahatan wanita sihir Yahudi. Rasulullah sekonyong koder kok nggih wis seru racun diombe ae. Sakno. Rasulullah punya Pak Yakul ya. Racun hari. Akhirnya Rasulullah patok darah meninggal itu. Lama meninggal itu dah. Makanya terus mudun surat falak iku mah. Sihir iku disihir karo wanita Yahudi iku sampai wanita Yahudi nyihir Rasulullah kuwi hingga sungkan nolak iku sungkan. Diombe iku. Lho itu racun ya Rasulullah. Biarlah. Terserah dia. Saya minum, mati ya di tangan Allah. Opo Rasulullah akhlaknya wis seru racun lah. Biar. Saya minum ben puas dia. Ono ta menungso koyo ngono, Pak. Sampai akhir hayate wis ngerti nek aku ngombe iku takdire mati wis ngerti. Biarlah. Gak usah usil. Akhirnya begitu loro ditegur karo Allah, diduke surat Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Bacalah kamu yang terjadi di pagi hari menjelang subuh. Kejahatan wanita malam ini untuk kau pegang semua. Dari itulah Rasulullah wis ngerti. Teko Qul a'udzu birabbil falaq iku wis diingetno karo Gusti Allah. Tapi kalah karo akhlake, Gus. Itulah kemuliaan Rasulullah, kalah sama akhlaknya. Kalaupun ditolak ya selamat Rasulullah, tapi tidak begitu. Kalah dengan akhlak. Aman ya di video Gus ya? Ya? Udah aman di video. Apa nih? Udah aman kan Aman. kajiannya ya. Video. Itu lah Pak, makanya kita semua ini kalau nggak belajar runutan sejarah, kalau kita mengulas sejarah itu kita dapat sawabe. Itu loh maksudnya. Kita dapat sawabe. Ataukah ini benar atau tidak itu tidak ada ranah dosa. Ya. Kenapa? Kalaupun itu tidak benar, ya cuman sawabe nggak ada mulai. Nah itu benar. Sawabe ono. Maksudkan Nggih. Kenapa bisa terdeteksi sawabe dari orang awam dari logika yang disampaikan dan logika yang menangkap. Oh itu baru kita mendapatkan sawab-sawab. Hingga sawab itu akan melekat kepada diri kita. Suatu saat ada kejadian dan peristiwa menimpa kita, kita ingat akan cerita itu. Sebagai contoh landasan untuk kita hidup, itu namanya wong urip butuh teken sing dicekeli. Ya kayak Sunan Bonang iki kabeh wali nggawa teken harus ada pegangan dalam hidup berupa sejarah, landasan wasiaji, landasan apapun ideologi, landasan apa itu kudu ana sing dicekel. Kon urip gak iso urip ijen, kudu ana sing dicekel sebagai sandaran. Meskipun itu tidak bagian dari dirimu. Biarpun sejarah selalu. Mane
tongkat komandone Bung Karno dicari kemana-mana, ya wis ketemu Gus. Maksudnya tongkat komando secara hakikat itu bagaimana? Landasan ideologi pemikirannya itu yang kau pegang. Tongkat komando beliau. Maksudnya gitu, mong tongkatnya lo pendek, mang dikempit tok apa manfaatnya Pak. Tongkat komando itu dalam arti alipe Gus. Landasan pemikiran, landasan ideologi, landasan pegangan hidup dia sebagai falsafah dia untuk menjalankan kehidupan ben gak pelimplang itu. Menjalankan perintahnya Allah itu dari tongkat komando itu. Ateges harus ada pegangan yang dipegang oleh orang-orang hakikat. Tidak mungkin tidak punya pegangan landasan ideologi tentang sudut pandang bagaimana dia menjalankan kehidupan ini dengan baik. Masih banyak yang belum kita ketahui. Masih banyak. Awakmu nang kene kon tunggono aku bolak-balik kon gak ngentekno ilmu itu. Bukan kusantun sing duwe ilmu akeh iku ndak. Karena lintasan sejarah, lintasan apapun aku wis duwe sawab itu hingga hidup dia di dalam diriku. Kasanah yang tersembunyi di dalam dirimu lah sang rahasia. Itulah ilmu kalam. Setiap hari kau di sini akan ada hal yang baru. Awakmu wis pirang tahun sampai aku Gus. Ono ae sing anyar terus. Hampir tiap hari. Karena itulah orang-orang yang mampu membuka kitab sir, suatu rahasia, dia akan terlintasi. Bila mana stasiun itu layak dan memang harusnya stasiun itu besar, akan disinggahi oleh kereta-kereta eksekutif, bukan hanya barang saja Gus. Bukan hanya kereta-kereta rombongan yang tidak berguna itu, semua akan dilintasi oleh kereta-kereta yang eksekutif. Jadikan dirimu terminal dan stasiun sing munafik, maka akan melintas semua kehidupan-kehidupan yang lebih berguna dari diri kita. Baik yang dulu, yang tampak, yang belum hadir maupun yang sudah hadir, dia akan melewati kereta tersebut dalam suatu kehidupan. Jikalau ke kota A, ke kota B, ke kota C, dia akan berlintas semuanya. Apa yang harus kita lakukan di sini adalah apa yang harus kita kerjakan nantinya. Jadi apa landasannya? Ilmu, sejarah. Bung Karno sekali-sekali pernah mengingatkan kita, jas merah, jangan sampai kita melupakan sejarah. Karena dengan sejarah itu akan terlintas pada kehidupan kita dan akan menjadikan kita seorang khalifah yang baik. Yang pasti dalam kehidupan ini bersinanggungan dengan sesuatu hal peristiwa dan kejadian yang hampir menyamai suatu peristiwa tersebut, pasti kamu akan ingat sejarah. Karena sesungguhnya yang diciptakan Allah tidak ada yang secara kebetulan. Teori katanya Stephen Hawking itu theory of everything, teori segala sesuatu. Jadi tidak ada segala sesuatu kejadian dan peristiwa itu terjadi secara kebetulan. Karena kejadian dan peristiwa itu pasti ada yang mendahului. Itulah sebabnya kita belajar sejarah. Benar atau tidaknya, mampu ditangkap logika atau tidaknya, wallahu alam bisawab, karena sama-sama kita berdasarkan narasumber-narasumber yang memang harus kita lakukan. Sama-sama kita tidak pernah menangi pada zamannya. Kita hanya berkutak dengan cara benar atau tidaknya lewat logika. Itu aja. Terus bagaimana saya harus menyikapinya? Anda dengarkan, Anda rasakan, Anda yakini. Karena dengan mendengarkan dan merasakan adalah mengolah semua sejarah secara baik, maudutul hasanah, contoh-contoh yang terpuji. Kemudian meyakini, dengan cara meyakini itulah sawab itu akan. Nah, di suatu saat nantinya kita melintasi suatu peristiwa yang hampir dengan sejarah itu sama dengan model zaman yang berbeda. Kita akan mengulas itu dan kita akan mencontoh cara tersebut. Rasulullah di Arab juga mempunyai sejarah, banyak dipelajari orang-orang muslim kita, termasuk ustadz-ustadz dari hadis-hadisnya. Kita pun juga punya sejarah yang diturunkan oleh Allah, pejuang-pejuang kita, pahlawan kita, wali-wali kita. Tampung semuanya Gus, jangan satu sisi.
Kalau diri kita ingin jadi insanun kamil, manusia yang komplit sempurna, mangasu mingising budi, ngangsu budi, mangasu malaning bumi, ingat sejarah, mamayu hayuning bawono, itulah khalifah yang sejati. Jangan kau tampung dari sisi sedikit. Ambil Maudatul Hasanah, cerita contoh yang terpuji. Ambil. Sejarah itu pembelajaran komplitnya manusia untuk melakukan kehidupan yang baik. Ambil. Apalagi kita orang Nusantara, jangan membuang sejarah Nusantara. Gak ilok. Terus kita mengadopsi sejarah yang belum kita kenal, juga gak ilok. Kalaupun itu dari Nabi kita, juga wajib. Kalaupun dari manapun, juga wajib. Meskipun Cina sekalipun, kita cari yang terbaik. Nah, kita hanya ngeklik aja di dalam hati kita. Kau meyakini atau tidak, terserah dari cerita semuanya. Baik pernah aku mengulas tentang ilmu pewayangan, Sastro Jendrawayuningrat, Aji Gineng, wis, aji-aji ilmu kesaktian, ataupun secara saintis, kita bertasawuf modern atau bertasawuf klasik, kita tinggal menyempurnakan wis kan. Batasannya afalat ta'lamun, apa yang kita lihat, apalah maupun yang kita dengar, afalut tadzakarun, apa yang kita pikirkan. Batasannya cuma begitu aja. Kemudian kita yakini, dengan keyakinan itulah jadi patokan kita untuk bisa sebagai pedoman hidup kita. Cuman itu aja kita. Kenapa orang itu sama-sama manusia itu berbeda cara menyampaikan dari sudut agama? Karena memang kualitasnya yang berbeda. Kuantitas sama kita manusia. Mungkin ada seorang kiai juga sama semua. Bisa kiai ini enak atau tidaknya, komplit atau tidaknya, itu landasannya dari kualitas, Gus. Mana dia mau menyedot, mendownload apa yang ada di dalam, yang dahulu, kejadian yang dahulu, yang sekarang, yang akan datang, belum tercetak. Harusnya kita makhluk-makhluk yang berdurasi akan datang itu harus mencetak, mendownload dari yang sudah terjadi itu. Yang mana sudah terjadi itu landasannya tertulis hidup dia. Hidup dari landasan sejarah. Cerita dari mulut ke mulut orang hidup, atau cerita dari kitab-kitab yang sudah ada, yang sudah terdeteksi kebenarannya. Melewati suluh atau ayat-ayat, itu semuanya. Semuanya itu. Terus bagaimana yang seharusnya terjadi dan bagaimana yang seharusnya akan terjadi, landasannya tergantung diri kita. Begitu. Disinilah kadang-kadang kita sebagai umat itu kerdil. Karena apa? Islam itu mundur itu karena 5 perkara ya. Tidak menafsiri Al-Quran dengan benar, karena mereka hanya menerjemahkan, hingga seolah-olah Al-Quran itu baku pada zamannya. Padahal Al-Quran itu ijma' qiyas, yang mana Al-Quran itu sesuai dengan zamannya, turun hingga sekarang masih original. Berarti Al-Quran itu harus diyakini sesuai dengan zamannya. Itu sebabnya harus butuh penafsiran. Lah penafsiran ini tergantung dari ulama yang ngagumi Al-Quran. Dari suatu ayat-ayat yang ada ribuan ayat, 6.000 ayat lebih itu. Tergantung dari ulama ini batasannya di mana. Kalau ulamanya kolot, maka sudah jelas penafsirannya kolot. Yang namanya penafsiran itu relatif, tidak baku, tidak absolut. Karena Al-Quran menyeluruh, seluruh sendi-sendi kehidupan itu ada di Al-Quran. Nah disinilah kemunduran umat Islam, karena ini tidak menafsiri Al-Quran dengan komplit, konkret, dan benar. Yang kedua, mereka sengaja memisahkan ilmu yang ada sekarang ini dengan Al-Quran, termasuk saintis. Padahal
mereka banyak mengambil dan orang-orang agama lain banyak yang masuk Islam karena menyelidiki ilmu pengetahuan kok sesuai dengan Al-Quran. Nah, uniknya mereka orang Islam itu sengaja memisahkan semua ilmu dengan Al-Quran. Padahal ini sendiri juga ada di Al-Quran, handphone. Rasulullah sendiri pernah mengatakan dalam suatu hadis akan ada suara dari langit, yang mana suara itu akan berbicara dengan manusia di bumi dengan bahasanya masing-masing. Suara dari langit itu satelit, bahasanya masing-masing. Yang Madura bicara Madura, Cina Cina, Betawi Betawi, Medan Medan, Aceh Aceh, Jawa Jawa, Indonesia Indonesia, oh semuanya itu. Artinya gitu, suara dari langit itu adalah pantulan daripada satelit, yang mana suara itu akan berbicara dengan manusia di bumi dengan bahasanya masing-masing. Andai kata Rasulullah itu Mi'raj tadi itu waktu melintasi ruang dan waktu itu ketemu saya tak kandani handphone, mungkin kadise beda naik modern kok kereta tak. Apa itu Pak Rois? Handphone kan Nabi yo. Mungkin kadise ngomong akan ada handphone. Yang handphone itu bisa berbicara karena melintas saja. Hingga dia melihat kok ada orang begini komunikasi dengan bahasanya sendiri-sendiri, hingga hadis itu menyatakan seperti itu, melintas. Nah, di dalam Al-Quran ini yang kedua, mundurnya umat Islam karena dia sengaja memisahkan ilmu pengetahuan dengan Al-Quran, hingga Al-Quran itu kolot terus, bid'ah dari ini. Yang ketiga, kemunduran umat Islam yang ketiga itu dikarenakan tidak tahu siapa yang dijadikan penuntun, kiai ini itu seperti apa. Nah, kebetulan kiai ini gurung cukup dalam berlandaskan agama, hanya bisa mengajar menulis, kemudian dijadikan seorang ulama, dan bisanya cuma itu, Fatihah wa iso 3 bulan khatam itu. Karena apa? Karena bukan tidak mau mengganti ayat, iso ini mau ngikut. Nah, ini mundur ini, akhirnya kemakanlah waktu, wal asri innal insana lafi khusrin, demi waktu manusia kuciptakan rugi, kemakanlah waktu hanya untuk menyelidiki huruf-huruf dan hukum-hukum saja, tidak bisa mengenal Allah dengan baik. Karena ulama-ulama yang nggak cakep yang dijadikan panutan, yang mestinya belum disebut ulama. Dohir batin dia belum mengetahui, hanya dohirnya saja. Dia hanya mengenal sisi hukum-hukumnya saja. Nah, itu mundur umat Islam. Akhirnya kalah dengan kaum Yahudi, kalah dengan kaum-kaum ateis yang dia maju lebih ke depan dari kita. Yang keempat, dia mengerjakan ibadah itu hanya untuk ngejar setoran, menggugurkan kewajiban. Dia tidak mau meningkatkan kualitas dirinya. Ada apa? Dia cukupkan bahwasanya sudah ini saja, wes gak usah neko-neko. Disinilah mundur. Padahal ilmu itu kalau digali, bahkan Allah menyatakan walau anama fil ardi min syajaratil aklam bal bahru yamudu min ba'di sab'atu unhiru nafidat kalimatullah innala azizil hakim. Nah itu Pak. Hutan-hutan ini dijadikan pena, segoro lautan dijadikan tinta, sab'atun ditambah ke-7 itu pula. Nafidat kalimatullah tidak akan mampu menulis kalam-kalamku, saking hebatnya ilmunya. Dia mencukupkan dirinya, itu tidak berkembang umat Islam. Yang kelima yang lebih parah, tidak mentuhankan Allah dengan benar. Itulah jauh dari hidayah. Niatnya hanya cukup gitu aja. Padahal Allah itu inamal, mengembangkan ilmu itu dari inamal amaru binniat. Niat manusia ingin tinggi ilmunya dikembangkan dari inamal amaru binniat. Kamu niat datang ke sini karena niat di rumah ingin mencari ilmu, ingin mencari kaweruh, hingga digerakkan sampai Allah datang ke sini. Mereka tidak mentuhankan Allah dengan benar. Itu beliau Kiai Haji Agus Mustafa juga mengungkap ini, bahkan dari beliaulah saya memahami itu. Ya, benar memang. Nah, kita perlu mengapresiasikan dari beliau Pak Kiai Haji Agus Mustafa itu seorang dosen dari lulusan satu-satunya sarjana nuklir. Itulah beliau juga seorang putranya Mursyid Toreko. Itulah mundurnya umat Islam. Mundurnya umat Islam.
Iya memang nak dirasakno iya. Akhirnya kolot kabeh umat Islam itu kalah dengan peradaban-peradaban lain kalau kita tidak merubah. Nah, di situ makanya landasan sejarah itu sangat penting. Kita juga punya sejarah, Kanjeng Nabi punya sejarah, kita mengidolakan, kita meyakini, maka energi itu akan, sawab kita juga akan penuh dengan itu, dan sebagai landasan pegangan kita untuk hidup besok ini, untuk anak cucu kita dikandani, dituturi supaya dia paham, atas segala kehendak. Begitu loh Pak. Nah, makanya ini tadi kan ada apa tentang unsur rahasia aja, kenapa Nabi Musa harus membelah laut dengan tongkatnya? Apa tidak bisa dengan tangan atau hanya berdoa saja Allah menurunkan? Tidak, karena manusia bersandar kepada satu materi pegangan. Mengajari kita Allah itu kita hidup, kita bisa sempurna dari sesuatu yang bukan bagian dari kita. Jangan nggak boleh egois. Kenapa Nabi Sulaiman juga berpindah ke sana kemari hanya karena itu? Dia memakai cincin toat Sulaiman, karena ya itu tadi sandarannya. Bahwa manusia itu tidak cukup dengan dirinya sendiri. Ada sebagian yang bukan dari bagian kita yang akan membantu kita, tentunya juga akan selevel dengan dirinya. Nah, wesi umpama wesi ngono sing selevel ambek dirine wesi aji sing iso ngimbangi dia. Tongkatnya Nabi Musa juga begitu, cincin toatnya Sulaiman juga begitu. Nek gak cocok gak bakal tinggu, gak bakal dipakai sama dia. Sama landasannya, dia lebih hidup lebih duluan itu materi tersebut daripada kita yang hadir ini. Sang wesi aji itu sudah ditempa oleh Allah lebih duluan daripada kita. Kenapa? Apakah Nabi Musa juga digolongkan syirik karena memakai tongkat itu? Lantas orang-orang yang suka mensirikan itu harusnya dibilang ini, apakah Nabi Musa syirik? Apakah Nabi Sulaiman syirik? Dan itu diceritakan di Al-Quran, dan tidak ada penjelasan. Penjelasannya ada di logika kita, Pak. Logika ini menungso, kenapa pula kau jangan mensirikan? Nah, kalau begitu juga Nabi Musa mencontohkan kesirikan itu. Nah, kita belajar dari landasan sejarah itu, kita mengenal bahwa sistem syirik adalah pengalian dari ideologi ketuhanan kepada Tuhan yang lain itu. Nah, yang syirik, tukang sihir itu dia menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Itulah cilaka orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Itu orang penyihir-penyihir. Itulah Allah menghindari, jangan sampai kamu menjadikan kekuatanmu sebagai Tuhan. Bahwa Tuhan itu dari segala-galanya. Andai kata ada suatu kekuatan yang hebat, tidaklah kalah dengan Tuhan yang dari segala-galanya. Ada kata ada orang yang jenius kok kagum, tidaklah, maka Tuhan itu segala-galanya lebih jenius lagi. Makanya kalau disisir suatu kalimat, Pak, ngomong paling itu syirik. Kalau disisir, nggak usah kamu menyebutkan Lata Huda, hei patung ini, nggak usah, ngomong paling aja bisa syirik kofi, syirik yang tak tampak. Orang ini paling kaya, orang ini paling kuat, orang ini paling, nggak ada yang paling kecuali Allah. Orang ini kaya, orang ini kuat, orang ini pintar, orang ini cerdas, gitu aja. Nggak ada ngomong paling. Sebab bahasa apa yang bisa menandingi Allah sekarang, masa selain menggantikan paling. Berarti yang terakhir ini menunjukkan sesuatu hal yang luar biasa hanya milik Allah. Berarti paling ini milik. Kalau dilihat dari ilmu tauhid yang benar, kalimat aja yang untuk menandingkan tidak ada selain Allah, Pak. Untuk Allah baru. Namanya kan ngomong orang ini paling, orang ini paling. Kemudian kalau kita itu mengadopsi suatu kalimat, luntur hukum paling ini, kita tidak bisa dikatakan syirik. Dari mana kita dapat pemahaman ini? Yang tadinya syirik, sekarang kok Anda ngomong paling tidak syirik? Karena paling ini sebagai membedakan, bukan apa-apa untuk tidak ke Allah, tapi kepada manusia satu dengan manusia yang lain. Sebagai probabilitas kalimat penyatuan semua, hanya perbandingannya bukan ke Allah, tapi kepada manusia, di antara manusia. Jadi nggak syirik lagi. Nah, itulah dasar unsurnya
sesuatu gabungan, penyatuan kekuatan semuanya. Yang disebut paling bahasa ini adalah syirik. Nek gak ngerti ilmu nih Gus, berarti tidak ada yang hebat kecuali orang ini. Inilah yang paling kuat, inilah yang paling cerdas. Berarti tidak ada yang cerdas selain ini. Kalau kita gabungkan itu semua syirik. Tetapi kalau omongan paling ini hanya karena sesuatu ukuran dari kita semua, maka tidak ada syirik di dalamnya. Jadi butuh itu. Makanya Nabi Musa ini bahwasanya tongkat ini sandarannya sebagai kekuatan yang didampingkan Nabi Musa selain dari dirinya untuk menggambarkan sifat takabur dan sombong. Bahwasanya akulah hampir menyamai Tuhan. Takutnya begitu. Ada sesuatu kekuatan yang bersumber tidak dari dirinya, tapi harus dijodohkan dengan dirinya. Umpama Nabi Musa tekene tok gawe ya gak iso, Gus. Yang sama persis. Tidak bisa. Ya selevel tauhid. Enggak level tanya tauhid. Jadi ada sesuatu yang ditempa oleh Allah untuk sawabnya hampir menyamai dengan sesuatu hidup yang ditempa oleh Allah. Itulah ya. Jadi aku ciptakan manusia juga berjodoh-jodoh. Gak kabeh pusaka iku jodoh karo awakmu, malah gawe rusak iso, Pak. Tetapi itu dibutuhkan sebagai landasan maunah untuk menuju karomah ataupun mukjizat. Makanya dengan begitu kita tidak akan sombong dalam hidup. Ojo gayane nang aku ae, kau gaman dibuang-buang ae ora apa ngono. Janganlah sombong begitu. Kenyataannya Allah juga menciptakan besi yang unik, besi yang punya karisma, besi yang yoni, dan kenyataannya meskipun kau nggak percaya sekalipun, kenyataannya Allah kok menyuruh Nabi Musa untuk hentakkan tekan tongkat itu ke laut. Kenyataannya kenapa Allah menyuruh Nabi Sulaiman untuk bepergian mencium cincinmu, cincin Toat Sulaiman. Ada apa rahasia di bawah itu, di balik itu? Butuhlah kita membuka tabir ayat mustasabihat yang tertera itu. Mencarilah kita. Kalau kita niat aja kita akan terkuak rahasia. Ya ini tadi. Bahkan lebih tua daripada manusia itu sendiri. Sang tongkat itu dipelihara oleh Allah. Meskipun apa ya, kita itu punya kakek dan nenek yang perlu kita hormati, yang rupa manusia. Ada kakek nenek kita yang bukan rupa manusia, tumbuh-tumbuhan. Dia hidup sebelum Nabi Adam. Binatang, dia hidup sebelum Nabi Adam. Itu yang perlu kita hormati. Mereka juga tirakat yoni. Bahkan sebat tirakatnya sang bajul itu, buaya itu, sampai dikatakan bisa menjelma manusia menjadi katakan siluman buaya. Lulawesa. Pohon pun juga begitu. Makanya kita jangan berbuat aniaya di muka bumi, kata Allah, karena itu hadir lebih dulu daripada manusia. Pantrapnya kita menguasai di sini sebagai khalifah, maka disebutlah kita ini seorang khalifah, menguasai bumi. Janganlah kita berbuat aniaya. Allah menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 11, janganlah kamu merusak di atas muka bumi ini. Ada kakek nenek kita yang duluan hidup sebelum manusia ini disebut. Itu kakek nenek kita siapa? Tumbuh-tumbuhan dan hewan. Hidup sebelum manusia itu. Makanya kok ngurmati lo wangelemen. Gak usah berbuat aniaya, anjing dibunuhi, apa gak usah, biarin dia hidup sampai mati ini. Kita tinggal miara. Kalau harimau, singa, apapun berbahaya untuk kita, dan lebih mana kita disuruh berpikir, lebih untung kita, lebih kita yang lebih berguna, ya maka bunuh dia, enggak apa-apa. Tapi kalau kamu bunuh itu binatang itu seperti harimau, singa itu di tengah hutan, yang keliru kamu. Pengiku komunitasnya, kalau dia menyerang di kampung lah enggak masalah. Ada orang yang diterkam binatang buas di tengah
di mana kebun binatang karena dia melompat terus binatangnya yang dibunuh. Sebetulnya ndak boleh, salah dewe. Salah dewe wong dibatasi wong ladak ke sana itu. Dosa malah. Tapi karena itu hak asasi manusia dilindungi, akhirnya binatangnya yang ditembak, yang dibunuh. Meski berdosa, karena lebih manfaatan manusia. Dan manusia bisa mengenal Allah. Padahal meski binatang itu juga mengenal Allah. Kamu tak akan tahu tasbihnya mereka. Keyakinannya manusia dengan binatang aja lo kalah manusia. Manusia bisa makan, dia terkam itu binatang. Kemudian dia makankan sama. Dia tidak pernah punya tandon makanan. Dia hakul yakin aja besok pasti aku akan dapat makanan dari Allah. Meskipun dengan susah payah dia menerkam. Tapi manusia kan masih punya uang 100.000 kalau bisa buat makan 3 hari. Ada rasa kekhawatiran manusia. Tapi binatang tak pernah ada rasa kekhawatiran, malah berbagi. Sang singa sudah kenyang dikasihkan citah, dikasihkan golongan lain. Tanpa ada kulkas dia nyimpan, Gus. Soal keyakinan yuk belajar kepada binatang. Kita kekhawatiran, tabung deposito. Binatang hanya diberi insting, bukan akal. Akalnya binatang cuma pikirannya insting. Makan sekarang kenyang. Untuk besok terserah Allah. Itu tasbih kita binatang. Untuk berkeyakinan kita perlu belajar sama binatang. Apalagi ketaatan, kita perlu belajar pada anjing. Surat Al-Maidah ayat 4. Belajarlah ketaatan kepada binatang itu. Sekarang difitnah anjing itu sampai sekarang nak mlebu kampung pernah dipukuli sampai mati. Difitnah anjing itu. Padahal kita melihara juga nggak apa-apa di surat Al-Baqarah ayat 4. Peliharalah anjing sih. Binatang yang kau ajak untuk berburu dan makanlah dari hasil terkamannya. Sampai detik ini anjing difitnah. Bahkan 10 binatang yang masuk surga termasuk anjingnya Azhabul Kahfi. Dan kita disuruh menyelidiki ketaatan anjingnya dengan tuannya loh itu. Nah, makanya nak ngingoni asu gue, nak ngingoni menungso kadang nyatek. Nah itu dia sami'na wa atokna betul anjing itu. Makan pun kan tanpa juragane bilang ayo Iten makan. Dia tidak mau makan, dia tunggu. Unggah-ungguh duwe anjing itu. Batasannya apa? Manusia itu kan deladap-deladap aturannya. Maka dia tidak lupa lebih baik daripada hewan atau lebih buruk daripada hewan. Barometernya mau nanggung. Nek wong gak duwe aturan, berarti sik luwih apik hewan daripada manusia. Nanti mungkin ulat sedikit ya, Mau. Iya. Tadi Gus Nulal Al-Baqarah ayat 4 bukan hanya. Al-Maidah ayat Iya, 4. Tadi salah penyebutan. Iya, Al-Maidah lupa. Al-Maidah ayat 4. Lupa saya, maaf. Takutnya ada ini. Bukan Al-Baqarah, Al-Maidah ya. Nah itu. Nah disitulah kita mungkin live streaming ya, live streaming. Iya, Nah ini Takut ada yang cukup salah. di sini ya bener. Nah, kadang-kadang ini blocor omongan, Betul. plecok omongan. Nah, diingetno kan enak podo alih soalnya. Ya iya. Itu Al-Maidah ya. Al-Maidah ayat 4. Makanya sebaiknya kita memperbaiki itu dari landasan sejarah itu tadi. Karena sejarahnya apa? Tanpa dikuati sejarah Pak, kita akan nggak tahu nantinya kenapa kok begini. Saya sendiri dulu berpikir ini seorang wali kok malah bawa pusaka, ini seorang wali malah memberkati pusaka. Keris Kolomunjeng karo Kiai Pleret malah teko Sunan Kalijogo itu untuk berperang itu kok anu pusaka. Kenapa ini aneh? Ternyata ada
saling ada hubungan dengan saudara-saudara kita yang bukan manusia termasuk tumbuhan. Mereka juga bertirakat. Setiap kehidupan itu mesti ada pemimpinnya. Maka pemimpin untuk yang bukan manusia, manusia disebut khalifah, untuk yang bukan manusia disebut mustiko. Nak bareng-bareng mati kuwi. Nek tumburan ngono galih, iku mustikane tanduran-tanduran ning macam-macam lah. Mustika batu apa? Nah, mustikanya manusia siapa? Rasulullah. Nah, itu mustikanya manusia sing nomor 1 di dunia. Nah, kemudian di tanah Jawa siapa? Sunan-sunan. Nah, setiap manusia mesti punya watu aji, batu-batu yang bermanfaat. Setiap batu itu, setiap barang kehidupan ciptaan Allah itu mesti dikasih tanda oleh Allah. Demikian manusia, yang mana itu berarti bagaimana kalau ada batu kok sing api tergerus dengan waktu, ada tumbuhan juga ada yang manfaat yoni, ada manusia yang juga punya yoni, para wali-wali itu bahkan mustika juga. Karena apa? Sebetulnya mereka semua langit dan bumi bertasbih kepadaku dan kamu tidak mengetahui cara tasbihnya. Mereka juga menyembah Allah, kita hormati. Buktinya diberi penghargaan oleh Allah berupa mustika batu yang mewakili seluruh batu di dunia ini dengan punya harga khusus. Dan itu cocok enggak? Wih, senengmu jambrut, wih, senenge Kalimaya lo senenge. Ya, itulah kadang-kadang kesenangannya sesuai dengan apa yang didampingkan di alam semesta ini. Akhirnya kita memaklumi, nggak saling mencibir, nggak mensirik-sirikan orang. Karena mereka sendiri, sang batu-batu atau sang pohon-pohon sendiri juga bertasbih atas nama Allah, zikir juga, cuman kamu yang tidak mengetahui caranya dia bertasbih. Berarti urip iku sawabe, Pak. Nah, mungkin sekian dulu. Iya. Nah, nanti kita malam bahas lagi tentang rahasia, apapun lanjutan dari ini. Nah, kalau pribadi masing-masing pasti ada mustikannya. Oh no, ya mustikane dulure papat sampean iku digali saiki. Digali iki batine kuwi dadi mustika baru iso digabungno karo jagat iki. Lak aku apa enggak batu iku baru iso gabung karo jagat awake dhewe iku. Mensinkronkan diri. Sampeyan gak marah iso nek gak golek mustikamu dhewe, Pak. Untuk digabungkan dengan dia berfungsi baru. Sang batu itu ada nilainya enggak ada. Nek digabungkan dengan kita punya nilai. Kita pun ada nilainya enggak bisa nek gak gabung karo kegaiban. Baru ke sana punya nilai. Maka ukuranmu kan ditimbang wa masakulan mawajinun karena kan sok batu yang